Salam damai Kristus, sahabat-sahabat terkasih. Saya Veronica. Saya Julius. Saya Denzel. Saya Yanti. Dari lingkungan Santa Cecilia, Paroki Villa Melati Mas, Gereja Santo Ambrosius. Hari ini kita merayakan Pesta Santa Cecilia, seorang martir suci dan pelindung para musikus. Hidupnya adalah lagu indah yang dinyanyikan dengan keberanian, kasih dan kesetiaan kepada Kristus, bahkan sampai akhir hidupnya. Quote yang dapat kita renungkan bersama hari ini adalah, "Bangkitlah, prajurit Kristus, buanglah pekerjaan kegelapan dan kenakanlah zirah terang." Kutipan ini adalah ajakan rohani yang mengingatkan kita untuk tidak hidup pasif dalam iman. Kita diajak bangkit sebagai prajurit Kristus, mereka yang berjuang melawan godaan dan kegelapan hati dengan meninggalkan dosa, kebiasaan buruk, dan segala hal yang menjauhkan kita dari kasih Allah. Pada saat yang sama, kita diminta mengenakan zirah terang, yaitu hidup yang dipenuhi kejujuran, kasih, pengampunan, dan kekuatan Roh Kudus. Kutipan ini menegaskan bahwa setiap orang beriman dipanggil untuk hidup sebagai pembawa terang Tuhan di tengah dunia yang sering dilingkupi kegelapan. Sebelum kita menyelami kisah dari teladan hidup Santa Cecilia, mari kita membuka hati dalam doa, memohon agar Tuhan menanamkan dalam diri kita semangat kasih dan keberanian untuk memujinya dalam setiap keadaan hidup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sumber kehidupan dan kasih, Engkau telah memanggil Santa Cecilia untuk memuliakan-Mu dengan hidup dan nyanyian imannya. Teguhkanlah kami agar selalu setia kepadamu, bahkan dalam penderitaan, dan jadikanlah hidup kami lagu pujian bagi kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Cecilia hidup di Roma pada abad kedua, di tengah masa penganiayaan terhadap umat Kristiani. Ia lahir dari keluarga bangsawan Romawi yang kaya raya, namun hatinya dipenuhi kasih yang sederhana dan murni kepada Kristus. Sejak kecil, Cecilia telah berjanji untuk hidup suci bagi Tuhan, namun karena tekanan keluarga, ia dijodohkan dengan seorang pemuda bernama Valerianus. Di malam pernikahannya, Cecilia dengan lembut mengungkapkan bahwa ia telah mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dan meminta agar suaminya menghormati nazarnya. Melalui kesaksian imannya, Valerianus pun tersentuh dan akhirnya menjadi pengikut Kristus. Bersama saudaranya Tiburtinus, mereka bertiga hidup dalam pelayanan kasih dan membawa banyak orang Roma kepada iman Kristen. Santa Cecilia dikenal karena keberaniannya menyatakan iman di hadapan para penguasa Romawi. Ia terus membantu kaum miskin, menghibur yang sakit, dan mengajarkan nilai-nilai kasih Kristus kepada sesama. Hidupnya menjadi saksi bahwa musik dan doa adalah satu kesatuan. Keduanya mengangkat jiwa menuju Allah. Saat dihadapkan pada ancaman kematian, Cecilia tetap memuji Tuhan dengan nyanyian dan hatinya. Bahkan ketika ia dijatuhi hukuman mati, kisah tradisi menyebut bahwa ia masih sempat bernyanyi memuji Tuhan di tengah penderitaannya. Lagu terakhirnya bukanlah suara manusia, melainkan pujian jiwa yang bersatu dengan kasih ilahi. Ia wafat sebagai martir dan kemudian dimakamkan di Katakombe Santa Callistus. Gereja Roma kemudian menjadikannya pelindung musik dan liturgi karena kehidupannya mencerminkan harmoni antara iman, seni, dan kasih kepada Tuhan. Santa Cecilia dihormati sebagai pelindung para musikus, penyanyi, dan pelayan liturgi.
Ia melambangkan keindahan doa yang dinyanyikan dengan hati murni. Doa yang melampaui suara dan mengubah penderitaan menjadi pujian bagi Allah. Di tengah dunia yang hiruk pikuk dan ambisi, Santa Cecilia mengingatkan kita untuk menjaga keharmonisan batin. Ia mengajarkan bahwa hidup kita bisa menjadi lagu pujian bagi Tuhan, bukan hanya lewat musik saja, tetapi melalui tindakan kasih, kesetiaan, dan ketulusan. Kita dipanggil untuk bernyanyi bagi Tuhan dengan hidup yang penuh damai, pelayanan, dan kasih. Saat kita menghidupi iman dengan sukacita, kita pun menciptakan harmoni rohani yang dapat menggetarkan hati orang lain dan membawa mereka lebih dekat kepada Kristus. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ayat ini mencerminkan hidup Santa Cecilia. Nyanyian barunya bukan berasal dari suara indah, tetapi dari hati yang penuh kasih dan iman. Ia menunjukkan bahwa setiap karya kasih, setiap pengorbanan adalah lagu pujian bagi Tuhan yang hidup. Sahabat-sahabat terkasih, melalui teladan Santa Cecilia, marilah kita belajar untuk menjadikan hidup kita sebagai musik bagi Tuhan. Biarlah setiap doa, karya, dan pelayanan kita menjadi nada-nada indah yang menyentuh hati sesama dan memuliakan Allah. Mari kita terus berpartisipasi dalam kehidupan gereja, membagikan kasih dan semangat iman. Jangan lupa untuk membagikan vlog ini agar semakin banyak orang tersentuh oleh nyanyian kasih Kristus melalui hidup Santa Cecilia. Semoga melalui teladan Santa Cecilia, hidup kita menjadi lagu yang indah di hadapan Tuhan, yang penuh kasih, kesetiaan, dan pengorbanan yang tulus. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo.